Halo Kang Mas Bayu. Di depan saya ini sudah ada gimbal B-Steady Pro 3 axis smartphone gimbal. Ini saya beli bekas dan ini termasuk gimbal keluaran paling baru ya untuk smartphone dan action cam. Dan berikut saya mau paparkan kelebihan dan kekurangannya selama saya pakai 2 kali ini ya. Sebelumnya kita lihat dulu isinya. Seperti ini ada covernya. Seperti ini. Ini silikat gel, ini sudah saya keluarkan dari dalam box. Ini holder untuk action cam. Kemudian ini buku garansi. Ini garansinya masih panjang. Kita lihat isinya. Nah, ini isinya. Kita dapat mini tripod, ada kabel USB dan gimbalnya. Ini gimbalnya. Nah, ini dia gimbalnya ya guys. Sini ada tombol-tombol fungsi. Ini ada joystick. Ini ada tombol mode dan tombol-tombol yang lain. Nah, ini saya akan paparkan kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihan memang sangat banyak ya kelebihannya. Terutama buat yang mau bikin video sinematik atau yang mau bikin video lari-larian, memang hasilnya memang stabil. Cuman tidak bisa dibandingkan dengan stabilisasi action cam seperti merek GoPro Hero 7 ke atas yang udah ada stabilizer internalnya. Ini hanya sekedar meredam getaran saja. Jadi kalau kita berjalan, dia tetap ada goyangan, gerakan seperti hentakan-hentakan gitu, tapi sangat minim. Kalau untuk membuat video sinematik memang sangat membantu. Nah, untuk sisi kelemahannya, kalau untuk penggunaan saya, karena ini tidak bisa ditarik lebih panjang lagi, ini penyeimbangnya ini cuma bisa sampai di sini saja, nggak terlalu panjang. Jadi kalau untuk menyeimbangkan kamera saya yang saya tambahi pakai lensa wide ini, itu dia masih jomplang. Jadi dia masih sangat jomplang gini, terlalu berat ke kiri, karena ini udah nggak bisa digeser untuk diseimbangkan lagi karena sudah mentok. Nah, kalau dia posisinya terlalu jomplang kayak gini, itu nanti si motor yang ini dia akan bekerja lebih keras lagi untuk menyeimbangkan kameranya. Jadi nanti ya lama-kelamaan si motor ini akan cepat bisa jadi dia akan cepat rusak atau baterainya akan cepat boros atau lebih boros. Kemudian kelemahan kedua buat yang mau video pakai Brika ini,
itu kalau yang suka video pakai lensa wide, nah ini kan karena ini posisinya seperti ini. Kalau yang mau bikin video pakai lensa wide itu dia pasti kena ini masuk ke dalam frame di pojok kiri bawah, di pojok kanan bawah. Dia kena lensa, kena masuk ke dalam frame pakai lensa wide. Itu padahal kalau di lensa wide kamera itu bawaannya itu kan 0,5. Nah kalau saya pakai lensa ini malah lebih parah lagi masuknya. Dia masuk di frame hampir segini. Jadi stabilizer ini memang dirancang hanya untuk lensa kamera utama, tidak untuk lensa wide, apalagi menggunakan lensa wide yang bikinan sendiri seperti ini. Ini wide-nya hampir 0,8 mungkin ya. Pokoknya ini lebih wide daripada lensa bawaan. Dan nanti akan saya lampirkan hasil videonya masing-masing menggunakan kamera bawaan, kemudian menggunakan kamera wide HP dan lensa tambahan ini. Nah, berikut cara pasangnya seperti ini guys. Ini HP saya itu Redmi Note 10. Nah, sebelum kita hidupkan ini, kita setting dulu keseimbangannya lewat sini. Nah, ini terlalu miring ke kiri kayak gini, kita geser sampai seimbang. Ini kurang sedikit. Nah, ini udah seimbang kayak gini. Nah, ini udah lurus, udah rata-rata air. Kemudian kita seimbangkan yang ini supaya tidak terlalu ini ke atas. Ini bisa digeser. Nah, ini kelemahan di sini juga ada kelemahannya. Ini ketika kita geser, dia cuma bisa maksimal segini saja. Nah, segini saja. Dia tidak kuat lurus seperti ini. Mungkin karena holdernya ini gesernya kurang panjang. Tapi ini tidak terlalu berpengaruh banyak. Setelah ini sudah seimbang, kita kencangkan. Nah, ini ada kelemahan lagi yang saya temukan kemarin itu, ketika posisi lurus kayak gini, kamera udah lurus, sudah mentok semua kayak gini. Ini udah mentok, ini udah ini udah sesuai kayak gini. Ketika dihidupkan, dia itu masih sedikit miring ke kiri, sangat sedikit. Tapi kalau orang yang jeli melihat hasil videonya itu sangat mengganggu, karena videonya itu miring, jadi semuanya itu miring semua. Nggak tahu ini apa, kamera saya atau apa, saya nggak tahu. Tapi kalau tak teliti memang hasilnya miring, jadi harus digeser lagi. Yang bagian sini tuh harus dipendekin lagi kayak gini sedikit. Jadi hasilnya nggak terlalu lurus. Ini nggak terlalu lurus, tapi hasilnya nanti videonya lurus. Nah, ini agak sedikit ribet di sini ya, karena harus melurusin lagi. Nah, kemudian untuk pemasangan lensa ini, kalau dipasang di sini, ini kan hasilnya wide banget kayak hasil action cam. Makanya saya suka pakai ini. Dan ini beban maksimalnya itu 280 gram. 280 gram. Kemudian ini kemarin tak timbang itu 251 gram. Nah, ini kalau dipasang di sini dia jomplang kayak gini. Ini nggak bisa seimbang.
ini tak geser ke sini mentok. Nah ini mentoknya cuma segini. Nah jadi motornya ini masih terlalu berat untuk mengangkat kameranya ini untuk seimbang. Kemudian nah ini itu masih masuk ke dalam frame ini lumayan banyak. Nah seperti apa hasil videonya ini saya lampirkan ya. Ini saya menggunakan lensa utama. Ini saya berjalan normal ya. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan coba berlari. Ini lari juga. Dan ini hasil dari lensa wide bawaan dari HP. Seperti ini ini masuk ke dalam frame ya kalau pakai lensa wide ini. Jadi kalau mau bikin video pakai lensa wide mungkin bisa dibikin dinaikkan gini, kemudian gimbalnya dibikin condong ke depan seperti ini. Nah ini lebih aman. Kita coba pakai mode lensa wide dari HP. Seperti ini hasilnya. Ini berjalan. Dan ini berlari. Perbedaannya di situ ya, bisa dibedakan sendiri. Kemudian kita akan coba menggunakan lensa tambahan, lensa wide tambahan yang merakit sendiri tadi. Seperti apa hasilnya? Ini kita menggunakan lensa tambahan pakai kamera utama. Jadi kalau pakai lensa tambahan kita harus zoom 1 kali atau 2 kali supaya vignette-nya atau hitam-hitam di tepian lensanya hilang. Dan ini masih terkena. Kelebihan menggunakan lensa wide ini itu hasilnya lebih tajam daripada lensa yang lensa wide dari HP-nya. Dan melengkungnya itu lebih melengkung seperti action cam daripada menggunakan lensa wide dari HP-nya. Kemudian kalau dari lensa wide dari HP itu resolusinya sedikit rendah, 720. Kalau menggunakan ini bisa pakai kamera utama dengan resolusi sampai 4K. Ini semua video yang saya tes tadi itu menggunakan 60 fps ya.
Untuk kamera utamanya tadi sama kamera yang lensa wide ini. Untuk lensa wide yang dari HP cuma bisa 720 dan semua tidak menggunakan stabilizer on, karena kita mau tes pakai stabilizer ini. Dan hasilnya seperti ini, masih ada ini di sini. Jadi kalau mau video itu posisinya seperti ini, dinaikkan dulu ke atas sampai tidak ada frame, tidak mengganggu frame, baru kemudian diturunkan gimbalnya seperti ini. Nah, ini aman framenya. Sekarang kita coba posisi normal dulu. Nah, ini kita berjalan. Ini kita sambil berlari. Ya, seperti itu ya hasilnya. Semoga video ini bermanfaat buat yang mau beli gimbal atau stabilizer, bisa dipertimbangkan lewat video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.